Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosiologi menurut para ahli beserta lingkup kajiannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa ilmu sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana interaksi sosial yang ada di lingkungan sekitar dan juga gejala-gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, selain itu, menurut ahli, yang dimana pertama adalah Auguste Comte mengatakan bahwa secara harafiah itu kata sosiologi itu terbagi menjadi dua, yaitu kata sosios yang berarti teman atau kawan atau sahabat, sementara logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi berarti ilmu yang membicarakan tentang bagaimana berteman, berkawan, bersahabat, atau tentang bagaimana bergaul dengan masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bermasyarakat. Selain itu, menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Sedangkan menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan ciri-ciri umum dari semua jenis gejala-gejala sosial lainnya. Selanjutnya saya akan membahas perubahan sosial dan budaya-budaya belajar yang dimana berkaitan dengan fenomena sosiologi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar. Nah, yang pertama adalah perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan dan merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Ada beberapa hal yang berkenaan dengan fenomena perubahan sosial di mana berhubungan dengan di lingkungan sekolah. Yang dimana pertama adalah teknologi dan inovasi. Teknologi memberikan dampak signifikan dalam perubahan sosial di sekolah, yang dimana dalam pengenalan teknologi juga merupakan hal yang baru karena saat ini semua siswa dapat menggunakan beberapa alat seperti alat perangkat digital dan juga sistem manajemen pembelajaran, di mana hal ini dapat mengubah cara pembelajaran dan interaksi antara mahasiswa dengan dosen, yang dimana aksesibilitasnya terhadap informasi dan juga sumber data pendidikan. Selanjutnya yaitu pola interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial ini dapat berpengaruh dalam perubahan sosial antara siswa, dosen, dan juga staf sekolah lainnya. Di mana misalnya dalam perubahan referensi komunikasi, pola pergaulan, atau pengaruh media sosial. Perubahan ini juga dapat mempengaruhi dinamika sosial, kolaborasi, dan konflik lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum dan metode pembelajaran. Pengaruh sosial dapat mempengaruhi hal ini karena permintaan akan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja, dan perkembangan teknologi dapat mengaruhi dalam penyesuaian dalam kurikulum. Nah, yang keempat adalah kebudayaan sekolah. Hal ini mempengaruhi perubahan sosial karena nilai-nilai norma, tradisi, dan identitas kolektif yang dianut oleh komunitas sekolah, karena dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial dan budaya yang lebih luas. Di mana misalnya perubahan dalam toleransi, inklusi, atau pendekatan multikultural dalam lingkungan pendidikan. Nah, selain itu terdapat gap antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah atau kampus dapat timbul dalam beberapa aspek seperti berikut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya-budaya belajar. Ada beberapa hal yang berkenaan dengan fenomena antropologi ini, yaitu budaya-budaya yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, gaya pembelajaran. Budaya-budaya ini mencakup gaya-gaya oleh siswa atau dosen atau guru di dalam pembelajaran. Mungkin ada beberapa siswa yang lebih cenderung belajar secara visual, auditif, atau kinestetik. Kedua, norma dan etika pembelajaran. Budaya belajar mencakup norma dan etika pembelajaran yang dimana dianut di sekolah atau di kampus. Hal ini meliputi adab bicara, saling menghormati pendapat, dan kerjasama dalam kelompok. Selain itu, norma ini juga membentuk cara siswa berinteraksi dan mempengaruhi dinamika kelas atau komunitas sekolah ataupun kampus. Yang ketiga yaitu pola interaksi sosial. Nah, budaya belajar juga mencakup pola interaksi sosial antara siswa, dosen, guru, dan staf sekolah ataupun kampus.
Hal ini juga melibatkan interaksi dalam kelas yang dimana seperti diskusi kelompok, kolaborasi dalam proyek, dan hubungan guru dan siswa di dalam kelas. Yang keempat yaitu penilaian dan pemahaman sukses. Budaya belajar mencakup penilaian dan pemahaman terhadap sukses dalam pendidikan, yang dimana hal ini mencakup standar pencapaian secara penilaian dan penghargaan yang dimana diberikan oleh sekolah untuk para siswanya. Nah, di dalam kebudayaan belajar ini juga kuat menghargai usaha, keberhasilan, dan peningkatan individu, serta menghormati perbedaan dalam kemampuan dalam budaya belajar mereka. Yang kelima yaitu pengembangan karakter dan juga nilai. Nah, budaya belajar ini juga mencakup perkembangan dan nilai-nilai perkembangan di mana membentuk sebuah karakter dan nilai dalam proses dalam membentuk pendidikan. Sekolah juga atau kampus itu seringkali berupaya agar membentuk sikap, etika, dan nilai positif terhadap siswa atau mahasiswanya. Di mana hal ini dapat mencakup nilai-nilai seperti integritas, etika kerja, kepemimpinan, serta kepedulian sosial dan keadilan. Nah, di sini juga terdapat beberapa poin mengenai gap antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena budaya-budaya belajar yang terjadi di sekolah atau kampus. Dapat menunjukkan beberapa analisis kritis sebagai berikut. Dapat dibaca di dalam video tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai tugas saya di Sosiantropologi. Jika ada kesalahan kata ataupun tulisan, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.